Fenomena perselisihan yang mengatasnamakan agama yang marak terjadi belakangan ini membuat miris Kiai Haji Abah Sultan Basyaiban, pemimpin Padepokan Ki Ageng Sendang, Semarang. Menurutnya, manusia sekarang begitu gampang membawa-bawa agama demi pembenaran kepentingan pribadi. Agama bukan untuk perdebatan, tapi harus dijalani. Makanya, manusia perlu mencari jati diri, karena manusia ciptaan Tuhan. Qaulullah hamba Allah, ungkapnya. Abah Sultan pun buru-buru menyetir Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah atau menyembah kepadaku. Itu firman atau kata Allah langsung. Sifatnya pun memerintahkan. Cetusnya mengingatkan. Sebab saya dulu-dulunya memang cita-cita kepengen gawe tempat ibadah, tempat pasujudan. Karena akhirnya Allah meridhoi. Nah, saya adalah ada tempat, saya buat adalah untuk tempat pasujudan. Karena apa? Yang dinamakan akhirnya kok dengan nama Padepokan Ki Ageng Sendang. Tapi nama Padepokan itu bukan nama Padepokan sing kanggo belajar ilmu mistik, ilmu silat, tensa, spiritual itu enggak. Jadi ini memang saya kaburkan Padepokan. Karena saya itu bukan orang pondokan. Saya itu belajar ngaji awam. Belajar awam. Intinya cuma saya. Dengan kata lain, Abah Sultan menerangkan manusia membawa nasibnya sendiri-sendiri, tergantung pada amal ibadahnya masing-masing. Menungso kuwi kanggonan apes, ben tentrem, manuto Gusti Allah lan Kanjeng Nabi, atau manusia itu ketempatan sial. Biar hidup tentram, ikutilah Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Itu dasar saya, mengikuti jejak Rasulullah, tuturnya. Melihat orang-orang terdahulu kayak ulama, para wali. Nah, kenapa wali-wali dulu ibadahnya kok sampai diterima, sampai mengeluarkan karomat? Padahal kita sama-sama manusia. Kenapa saya kok tidak bisa? Berdasar prinsip hidup keberagamaan seperti itu, manusia bakal mendapatkan pencerahan bahwa meski Allah memerintahkan manusia untuk semata menyembahnya, Dia tidak membiarkan makhluk cintaannya itu pontang-panting di dunia ini. Agama itu untuk dijalankan. Dan perjalanan itu kata Allah, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Jadi, manusia jangan pernah khawatir. Allah itu maha baik, bebernya. Menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah, nyembah kepada Tuhan, nyembah kepada Allah. Tapi dalam arti Allah memerintahkan penyembah aku dalam arti. Lebih jauh, Abah Sultan menuturkan tentang nandoman atau puisi atau pepujian lama. Yen wong mukmin nandur laku dadi demen, mugi Allah paring asih pangapunten. Maknanya, jika orang mukmin menanam perilaku yang baik, semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya. Tinggal manusianya itu dengan nasibnya itu mau merubah apa enggak. Ono sing apa wong ora cukup kepengin dadi cukup, wong ora pangkat kepengin dadi pangkat. Itu. Karena apa? Manusia tidak punya kekuasaan, sing duwe kekuasaan Gusti Allah. Maka Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Dongono karo aku. Njaluka karo aku. Yes saya dongamu arep tak kabulke. Maka ada proses. Begitulah Kiai Haji Abah Sultan Basyaiban, pemilik nama keraton Raden Widi Hartono, yang lebih memilih jalan sunyi di tengah hiruk pikuk duniawi. Dia berupaya mengikuti jejak orang-orang beriman terdahulu, memulai menggali ilmu atau keimanan para waliullah. Untuk masyarakat sekarang yang lebih hedonis, yang lebih memikirkan dunia ketimbang akhiratnya, itu bagaimana pesannya, Pak? Saya hanya pesan aja, dan itu semua pada mengacu Sunan Kalijaga yang begitu konsisten menjaga tongkat atau pakem, pedoman hidup sebagai buah dari pertapaannya di sebuah sungai.
kita selalu berupaya bagaimana untuk mencari kebenaran. Ya, kebenaran itu Allah sudah mencontohkan. Nah, mengikuti jejak-jejak Rasulullah. Sekali lagi, agama bukan untuk perdebatan. Agama itu menuju Allah melalui Rasulullah serta pandangan 4 madhab yang semuanya jelas benar, tandas Abah Sultan. Walaupun non-Islam, baru Islam itu semua untuk menuju ketuhanan. Tidak ada agama kok sing ngajari elek, itu tidak ada. Apalagi ini urusan Islam, urusan imam, semua sama, hanya bidung mandap, mandap yang baru. Terus ini apalagi sekarang itu nyalah-nyalah ke pemerintah, ini sebetulnya pemerintah. 4 madhab atau pandangan imam yang dimaksud adalah madhab Imam Hanafi, madhab Imam Maliki, madhab Imam Syafi'i, serta madhab Imam Hambali. Sungguh membangun tempat belajar agama dengan nama Padepokan 2001 silam bukanlah perkara gampang bagi Abah Sultan. Protokol kesehatan itu perlu. Itu karpet pemerintah itu untuk menjaga kesehatan, keselamatan rakyat. Tapi kadang-kadang ada positif dan ada negatifnya. Peramiannya di situ. Terus pesan khusus untuk generasi milenial, Bang. Diawali dengan bertapa selama lebih kurang 5 tahun di titik yang kini berdiri Padepokan Ki Ageng Sendang. Abah Sultan disambangi seberkas sinar biru sebagai petunjuk yang menjadi titik persujudan. Titik pertama itu adalah Masjid Tua Mbah Abdullah Sajat, salah satu murid Kiai Haji Soleh Darat. Dari situlah dengan tekad bulat 2007 silam pembangunan Padepokan Ki Ageng Sendang dimulai. Perihal nama Padepokan Ki Ageng Sendang boleh jadi karena berada di Jalan Kiai Haji Abdullah Sajat RT 2 RW 1 Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Padahal sebenarnya ada nama lain dari Padepokan Ki Ageng Sendang, yaitu Pondok Pesantren Al-Mahasin. Jujur, saya bukan orang pondokan atau pesantren, jadi saya sengaja kaburkan tempat ini dengan nama Padepokan, ujar Abah Sultan, yang masih keturunan Sayyid Abdurrahman Basyaiban dan merupakan mantu buyut Kiai Haji Maulana Maghribi dari nasab Umi Atikoh istrinya. Itu yang mendasari perjalanan panjenengan. Kini Padepokan Ki Ageng Sendang atau Pondok Pesantren Al-Mahasin semakin dikenal dan jadi rujukan masyarakat dalam urusan keagamaan. Mau nggak mau saya harus belajar bagaimana mengikuti jejak-jejak Rasulullah, jejak-jejak para wali. Eksistensinya semakin terbukti lewat majelis taklim jamaah tawajuhan zikir Asmaul Husna yang rutin digelar saban Ahad malam Senin pukul 20 sampai 21.30 dengan jamaah yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Tapi yang benar-benar umatku ya, itu bakal untuk berkah hidayah saka Gusti Allah. Ilaman abad tapi sing ora manut karo ingsun Kanjeng Nabi. Ya sengsara. Ya sengsara. Jadi yang jelas ono salah, ono bener, ada yang perlu dijalankan dan ada yang dilanggar. Sapa sing nglanggar aturan Gusti Allah, uripe ya rekoso kedungsang-dungsang. Nah, di situ ono nandoman ning jaman Sunan Kalijaga, yen wong mukmin nandur laku dadi demen. Yen wong mukmin nandur laku dadi demen, mugi Allah paring asih pangapunten. Nah, seyogyanya sebaiknya kita sebagai orang sekarang itu kalau bisa mengikuti jejak-jejak orang yang dulu berkaitan dengan keimanan. Ya, nadomane gimana? Yen wong mukmin nandur laku dadi demen, mugi Allah paring asih pangapunten. Yang benar-benar kita itu orang mukmin, orang yang soleh itu belajar laku-lakune wong dhisik. Karena laku-lakune wong dhisik yang berkaitan dengan keimanan itu yang perlu dicontoh. Karena sekarang sudah tidak ada tutpuri handayani. Artinya ikuti laku jejak-jejak orang-orang yang dulu yang orang-orang baik, beriman yang baik, orang yang beriman. baik. Orang-orang yang baik.
Lah terus bah iki maaf ya nyun sewu. Artinya jenengan sampai pada titik ini, artinya titik sampai jenengan artinya punya ada padepokan, ono pondok, istilahnya seperti itu. Itu janjinya apa? Apakah tanpa itu jenengan nggak bisa untuk menyuarakan kuwi, Pak? Enggak. Dulu saya kan istilahnya bagaimana saya untuk menggali kehidupan. Saya tuh ingin karena saat itu tuh saya sering atau belajar baca-baca sejarah orang-orang terdahulu. Seperti halnya para nabi, para wali. Kenapa wali itu kok bisa? Dan bisa diterima dan mendapat mandat. Nah, dan sehingga wali itu sampai mendalami ilmu keimanan, ilmu keyakinan bahwa Tuhan, bahwa Allah itu ada. Manusia tidak punya kekuasaan terkecuali Allah. Contoh, Sunan Kalijogo ketemu dengan Sunan Bonang, ya, itu. Ya, di situ tugas Sunan Kalijogo yang nama Raden Said saya ketemu cuma urusan suruh jaga teken. Yen kowe Sahid arep ngaji karo aku, arep manut karo aku untuk belajar ilmu keyakinan, ilmu keimanan, ilmu yang seperti ini. Ya, mula teken iki tunggono, tungguno. Mula aja pati-pati, kowe lunga yen aku urung teko. Itu. Berarti menurut saya tafsirnya berarti manusia harus punya pakem, harus punya tongkat. Tongkat itu pakem itu Ya, istilahnya. pakem kehidupan. Pedoman. Pedoman hidup, pedoman hidup. Nah, sekarang ini di zaman akhir ini banyak rebut salah, banyak rebut bener urusan agama. Sebetulnya kalau menurut apa itu istilahnya mengikuti satu pakem, yaitu Kanjeng Nabi, sebetulnya tidak ada bermasalah. Sebetulnya urusan agama itu kan hanya beda mandap, Ya. mandapnya yang lain. Tapi semua kan untuk menuju ketuhanan, untuk menuju mengikuti jejak-jejak Rasulullah. Semua mazhab itu benar. Ya, semua mazhab soalnya benar. tujuannya Mazhab. ke Allah. Tujuannya ke Allah. Lewat Rasulullah. Lewat Ya. Rasulullah. Semua mandap itu benar. Benar. Ada mandap Syafi'i, mandap Kambali, Imam 4